Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Nurjia Buamona dari Universitas Khairun Ternate Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas 4E. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis konten. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu analisis konten. Ya, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis konten atau isi ini biasanya tersedia dalam analisis kualitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian. Holsti menunjukkan 3 bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosio-antropologis atau 27% atau 27,7%, komunikasi umum 25,9%, dan ilmu politik 21,5%. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemisah media yang berbeda. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi, yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu. Ada beberapa syarat-syarat dalam penggunaan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi atau buku, surat kabar, pita rekaman, naskah atau manuskrip. Kemudian ada kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Peneliti mempunyai kemampuan teknik untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagai dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian lain di dalam penelitian tentang pesan yang sifatnya meneliti pesan yang laten atau tersembunyi, kualitatif, dan prosedurnya berbeda. Dennis McQuill membuat dikotomi dalam riset analisis isi media yang tersedia dari 2 tipe, yaitu Mises Content Analysis dan Structural Analysis of Text.
Analisis isi yang termasuk di dalam misi konten analisis memiliki karakteristik sebagai berikut. Kuantitatif, fragmentary, systematic, generalizing, extensive, manifest, meaning, dan objektif. Sementara itu, structural analysis of text, di mana semiotika termasuk di dalamnya, memiliki karakteristik sebagai berikut. Kualitatif, holistik, selektif, ilustratif, spesifik, latent meaning, dan relative to reader. Kelebihan analisis isi. Selanjutnya A. Tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian sehingga analisis isi biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain dan sumber data mudah diperoleh, atau misal di perpustakaan umum. Yang ketiga, analisis isi dapat digunakan ketika penelitian survei tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, kekurangan analisis isi. Yang pertama, kesulitan menentukan sumber data yang memuat pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, analisis isi tidak dapat dipakai untuk menguji hubungan antara variabel, tidak dapat melihat sebab akibat, hanya dapat menerima kecenderungan, atau harus dikombinasikan dengan metode penelitian lain. Jika ingin menunjukkan hubungan, sebab akibat, atau prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahap langkah, yaitu 1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Yang kedua, melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih. Yang ketiga, membuat kategori yang dipergunakan dalam analisis. Yang keempat, pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean. Yang kelima, pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data. Dan yang keenam, interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh. Urutan langkah-langkah tersebut harus tertib, tidak boleh dilompati atau dibalik. Langkah sebelumnya merupakan persyaratan untuk menentukan langkah berikutnya. Pemulaan penelitian itu adalah adanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara jelas, eksplisit, dan mengarah serta dapat diukur dan untuk dijawab dengan usaha penelitian. Baik, itu saja presentasi dari saya. Semoga bisa dimengerti.